يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang dititipkan Allah kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Mujahidin yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita, peserta pesantren, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bu, lain terang belakang, Bu. Hai. Dek ramai mana nampaknya kok? Suara ramai itu sih ya. Dah. Sekarang kita sudah memasuki di pertengahan, bahkan hampir habis pula pertengahan lagi, dan akan masuk kita kepada babak penyisihan. Kalau awak hendak hati-hati, maka kita akan tersisih. Oleh sebab itu istiqomahlah, setidaknya sampai akhir apa Bu? Jangan. Itu bahas sudah Ramadan tak masjid dah. Sampai akhir hayat. Kalau lah mati kau tak masjid lo salah. Jangan akhir Ramadan. Kalau sampai akhir Ramadan berarti dari kini lah berniat itu. Habis Ramadan tak ke rumah masjid dah. Itu setahun yang akan datang loleh. Anda. Tapi setidaknya kita istiqomahlah selalu. Bapak Ibu, kalau awak istiqomah dengan ibadah, Allah akan memberikan yang terbaik balasannya, yaitunya surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah salat berjamaah, istiqomah hadir wirid, istiqomah baca Quran, istiqomah datang ke rumah masjid, maka nanti balasannya yaitunya wa basyiru bil jannah, surga. Jadi Bapak Ibu, mari istiqomah basabah wa manjalang
akhir apa? Akhir hayat. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, mengisi waktu kita, tema kita sekarang adalah sebuah kapatang, sebuah nan dulu. Saya nanti kena, aju dulu ah. Lupa pak, ya memang awak ndak tibo, oleh tibo awak tu. Tanggal berapa yo? Nentu tu kan? Tanggal 10. Dek mencari buku dulu kan? Apa temanya? Ya, lembut kali tidak dengar nih, tidak dengar. Ya, jadi sekarang kajian kita adalah bicara masalah karena kita memasuki 10 Ramadan terakhir yang akan kita kupas bicara masalah amalan-amalan di malam terakhir Ramadan atau malam Qadar. Karena Rasulullah menghidupkan malam-malam akhir-akhir Ramadan tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Man jambil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan menghadap kepada Allah, membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah. Bukan babuik satu dibalas satu, enggak, tetapi dilipat gandakan. Asyru amsalihha. Asyarah itu kan 10 lah. Apalagi bulan Ramadan, bahkan bisa lebih. Nanti ada bahasa redaksi hadisnya, yudha'afu lahu, dilipat gandakan lagi. Gitu. Yang pertama sekali, amalan akhir Ramadan itu, mengisi akhir Ramadan itu 10 malam terakhir itu, 1, selalu istiqomah menjaga ibadah solat 5 waktu siang malam. Yang kedua, capek mana? Awak sama catat dah, nama capek lo kan? Calik saya rekamannya kau deh, calik saya YouTube. Ditunggu lah orang mencatat tu lambi jadinya kan? Ya, apa satu tadi? Menghidupkan, menjaga amalan solat 5 waktu siang malam. Dengan itu bukan malam saja, siang malam. Cukup 5 waktu yang fardu, tidak usah ditambah. Dan berusaha jangan dikurangi, karena memang ada yang mengurangi itu, tidak sembahyangnya doh. Nah, afdolnya berjamaah. Bapak Ibu, awak daki di rumah saji Masjid Mujahidin. Kalau daki awak di rumah saji, sabananya bapak ibu yang daki di rumah saji itu baru tuang gadang. Orang payah mencari rumah daki di rumah saji. Nabi Ibrahim dulu sebelum ditinggalkan anak itu Ismail, itu jauh perjalanan yang ditempuh. Istri sedang hamil gadang loh. Batinggan. Di mana ditinggalkan? Di lembah. Bayang itu, bayangan saya lah, ndak serancak kini dah Bapak Ibu di Mekah itu doh. Kini lah rancak itu. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, apa yang ada? Batu sesedolahnya. Bayangkan itu. Ini luar biasa. Dek karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin dake di rumah ibadah, maka ditinggalkan anak di situ, istri. Padahal saat itu anaknya kan masih dalam kandungan itu. Ya suamiku, wahai junjunganku, kau ditinggalkan kami di siku. Beliau diam aja. Tanya selai, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah, perintah Tuhanmu? Iya. Itu baru jawab. Kalau perintah Allah silakan pergi. Allah pasti menjaga kami. Bayangkan Bapak Ibu betul. Apa yang terjadi sampai kini?
Setiap hari, bukan setiap hari, setiap menit itu dikunjungi oleh manusia itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi bersyukurlah rumah dekat jauh masjid, pelihara solat berjamaah di masjid. Jangan sampai tidak ke rumah masjid, karena rumah awak lah dekat jauh masjid. Solat jamaah itu lebih afdol. Yang kedua, yaitunya pelihara puasa Ramadan, sisa-sisa puasa Ramadan ini lagi. Jangan sampai indah. Itu amalan siang hari itu. Puasa siang hari Bapak Ibu ya, malam tidak usah. Siang saja. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Siang hari. Yang kedua, pelihara solat, yaitunya solat tarawih. Jangan sampai ditinggalkan, karena solat tarawih itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Andaikan ibu ado tinggal puasa sehari, 2 hari atau seminggu dek karena halangan atau sakit, nanti di hari lain kan kita bayar qada namanya itu. Malamnya ibu lagi tarawihan, enggak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Jadi ada mansoma itu untuk puasa. Mansoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu. Siapa yang puasa pasti Allah ghufiralahu, Allah ampuni. Yang kedua ada mangqama. Mangqama itu mendirikan malam. Nah itu dia salat tarawih. Mangqama Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan malam, dia pasti dapat ghufiralahu, ampunan Allah. Yang kedua dalilnya mangqama ma'al imam. Siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai. Nah, ingat tu, siapa yang salat bersama imam, sama imam, berarti salat jemaah itu tarawihnya, sampai selesai hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah. Dicatat baginya dia mendapat pahala bagaikan dia salat semalam suntuk. Mulai siap isya sampai subuh ndak berhenti solat sunnah. Itu sama tu pahala itu. Itu hebatnya solat tarawih itu. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai tinggal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Harus di masjid, bukan di rumah. Tidak di musola, di masjid. Makanya bersyukur awak layado masjid tempat awak. Siap bisa beko ke pulang dulu. Beko balik kemari balik. Jam 10 yang sebalik atau jam 12 tak apa-apa. I'tikaf. Apa amalan dalam i'tikaf tersebut? 1. Perbanyak salat sunnah. Salat sunnah contohnya salat sunnah wudu. Siap wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Salat sunnah tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyatul masjid 2 rakaat. Bisa nanti salat sunnah taubat, bisa nanti salat sunat yang lainnya. Apa yang ingin kita lakukan salat sunnah bisa di sana. Atau salat sunnah tanpa batas, qiyamul lail namanya itu. Nanti khawatir nanti subuh akan datang tutup dengan witir. Kalau Allah witir siap tarawih, berarti tidak usah witir lagi, karena witir maknanya ganjil, bukan penutup. Ini ada yang memahami itu di tempat lain di mana katanya doa. Kalau lah sudah witir awak kan tidak boleh witir lah biasanya. Kalau memang sudah witir ya tidak usah witir lagi. Witir artinya ganjil, bukan penutup. Kalau penutup nanti siap sholat tarawih, bapak ibu sholat witir. Kemudian sampai di rumah awak lalu jam 1 jam 2 tasinta. Tahu-tahu awak takana astagfirullah. Ambo kalau witir. Witir maknanya kan menutup. Berarti tidak ada sholat lagi. Bukan. Witir maknanya ganjil.
Kalau alah witir siap tarwih, berarti nanti siap tahajud, ndak usah witir lagi. Tapi kalau ndak witir sesudah tarwih, awak pulang tahajud bekoh tengah malam setelah bangun tidur, maka witir. Ganjil, ya 1, ya 3, ya 5, maksimal 11. Ya, Bapak Ibu ya, amalan-amalan sholat sunnah bisa dikarajuan dalam i'tikaf itu. Apalagi amal i'tikaf, baca Quran. Baca Al-Quran. Lapannya baca Al-Quran alai zikir. Lapannya zikir beko istighfar. Zikir kan tahu ya Bu ya? La ilaha illallah. La ilaha. Terserah. Atau membaca kalimah Allah, 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 Allah. Berapanya terserah. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kalau dalam redaksi kalimah dalam Al-Quran itu, zikir itu tidak ada batas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah ke Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pagi, petang, siang, malam, sambil duduk, sambil berdiri, sambil tegak, sambil berbaring. Jadi perbanyak zikir, perbanyak istighfar, karena itu adalah amalan-amalan yang keluar dari lafaz-lafaz mulut kita. Tidak usah banyak yang lain di kerajuan. Oh, kalau batal wudhu, boleh wudhu lagi, masuk lagi. Nah gitu. Jadi i'tikaf itu di masjid. Amalan-amalan yang dilakukan semasa atau selama i'tikaf itu bisa salat sunnah, bisa baca Quran, bisa istighfar, bisa amalan-amalan zikir yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, sebanyak-banyaknya, bukan hanya 1 2. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah, sebanyak-banyaknya. Itu dalam masjid. Makanya adab-adab dalam masjid itu dijaga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini dalam rangka kita menghidupkan malam-malam mulia, 10 malam akhir Ramadan. Karena itu adalah malam yang sangat hebat dan dahsyat. Kalau Rasul itu mengencangkan ikat pinggang beliau itu, memparik saruang, artinya beliau itu menghidupkan malam-malam akhir Ramadan itu dengan amaliyah-amaliyah. Tapi kok kalau lapannya kau istirahat selesai. Nah nanti menjelang subuh atau pai sahur pulang. Nah, oh mau bawa kemari ikan sahur jadi yuk silakan. Oh disiapkan di pengurus silakan, terserah. Yang penting itu adalah dalam rangka menghidupkan malam. Kadang-kadang itu kan tidak tabiaso di awal. Padahal itu adalah amalan sunnah. Rasulullah itu sampai akhir hayat beliau selalu menghidupkan malam-malam akhir Ramadan tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa meraih dengan sebaik-baiknya, bisa kita kejar dan kita isi dengan sebaik-baiknya. Dan amalan-amalan itu adalah amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Larang pantangnya juga dilakukan, jangan dilakukan. Apa larangan pantangnya? Tidak boleh ribut dalam masjid, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh ya, apalagi kalau main HP. Tidak boleh main HP. Ya. Kalau untuk hal-hal sifatnya mungkin ngambil foto, itu bolehlah. Tetapi kalau untuk menonton main TikTok, usah, jangan. Ya, karena bahasa masjid itu asal kata dari sajadah. Pahami Bapak Ibu, asal kata dari sajadah. Artinya apa? Sujud. Masjid artinya tempat sujud. Itu isi makan itu.
Bahasa Arabnya kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, sajadah asal kata dari sujud. Masjid tempat sujud. Tampe. Adik karena tampe tujui, sujui, maka ada adab-adab di dalamnya. Sebelum masuk masjid bersuci, berwuduk. Dalam masjid tidak boleh banyak melakukan hal-hal sifatnya yang akan membuat amal ibadah kita terkurangi atau tidak baik. Bahkan ada dalam masjid itu tidak boleh kita berlari-lari, duduk dengan rapi, dengan bagus, menghadap kiblat. Jadi ada adab-adab dalam masjid itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan bisa kita meraih malam qadar, malam kemuliaan khairum min alfi syahr, karena malam tersebut adalah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang Bapak Ibu kita beramal 83 tahun. Sekali awak beramal di malam qadar itu bandingannya 83 tahun kita ibadah. Sekali solat di malam qadar sama 83 tahun kali umur awak kita ibadah solat. Coba bayangkan itu. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengejar itu tersebut. Demikian saja dalam penyampaian nambah tadi, kok kurang lama maning yang tidak perlu tampainya, salah dan maaf mohon dimaafkan. Lagi dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Ini adalah pertemuan kita terakhir sepertinya, karena subuh udah kemarin dengan saya Herman Tanjung. Permintaan terakhir, mohon doakan Bapak Ibu anak-anak kita, dan anak saya sekarang dia sedang berjuang untuk proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura, anak yang kedua. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa di Ramadan yang berkah ini. Anak yang pertama alhamdulillah sudah berada di Mesir, di Al-Azhar. Itu semuanya adalah dengan agama, tidak ada lain daripada itu. Mudah-mudahan anak, cucu dan generasi kita selalu memberikan yang terbaik bagi kita dunia dan akhirat. Illa liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam